Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Salam sehat Bapak Ibu Guru hebat. Hari ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi untuk modul 2.3. Dalam koneksi antar materi ini akan saya sampaikan berdasarkan dua pertanyaan besar yang disampaikan di koneksi antar materi ini. Yang pertama, bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi. Belajar modul tentang coaching ini sangatlah menyenangkan bagi saya karena memunculkan pemahaman baru bagi saya. Sebelum belajar modul ini, semula pemahaman saya mengenai coaching semacam mengajar. Jadi seolah-olah coach tidak tahu apa-apa, tidak tahu menau. Tetapi dengan pemahaman baru ini, jadi proses coaching ternyata memiliki 3 prinsip. Yang pertama, kemitraan yang menekankan kesetaraan. Jadi konsep lama saya mengenai coaching ini benar-benar keliru. Jadi konsep atau prinsip yang pertama itu adalah kita dengan coach kita itu ternyata itu adalah setara. Ini yang kemudian menjadi pemahaman baru bagi saya. Kemudian yang kedua, proses kreatif yang menekankan soal komunikasi dua arah, yang kemudian nanti akan memicu proses berpikir coach dan memetakan dengan menggali ide-ide. Ini kemudian prinsip juga yang merupakan pemahaman baru bagi saya. Ternyata memang harus menekankan komunikasi dua arah. Jadi tidak hanya pemahaman saya yang lama sih mengatakan ya kalau coach itu ya pokoknya mengajari begitu. Jadi itu ternyata salah. Jadi lebih kepada komunikasi dua arah dan kemudian menggali coach untuk bersama-sama memetakan, menggali ide-ide. Kemudian yang ketiga itu soal memaksimalkan potensi yang menekankan pada memberdayakan rekan sejawat. Jadi ini lebih ke penyelesaian persoalan ketika kita berhadapan dengan coach kita sedang melakukan komunikasi, maka potensi-potensi yang dimiliki oleh coach itu harus memang dimaksimalkan dengan menggunakan prinsip tadi. Jadi kemitraan, jadi tidak ada yang lebih tinggi, sama. Jadi ini yang kemudian pemahaman baru yang memang harus saya ubah ya, pemahaman lama saya. Jadi belajar modul ini memang sangat mentransformasi pandangan pemahaman baru saya tentang bagaimana sih proses coaching itu. Saya sadar benar akan sulit jika pemahaman baru mengenai coaching ini tidak dipraktekkan dan dilatih terus-menerus. Maka ini akan mencoba untuk saya praktekkan entah dengan rekan sejawat atau dengan murid yang memang nanti peran saya sebagai coach ini memang setara. Jadi tidak kemudian seolah-olah menjadi lebih dari coach kita. Dengan menjadi coach berarti saya juga harus benar-benar hadir sepenuhnya. Jadi tidak terganggu dengan persoalan-persoalan lain di luar pembicaraan dengan coach kita, tetapi saya akan coba hadir sepenuhnya, mendengarkan dengan aktif, tidak diselingi dengan aktivitas lain, tetapi fokus kepada coach kita saat melakukan proses coaching. Dan dalam percakapan nanti juga harus bisa menemukan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga dapat mengidentifikasikan persoalan dan kemudian menggali potensi-potensi yang dimiliki untuk mencapai sebuah solusi dari permasalahan. Maka ini yang menjadi pemahaman baru bagi saya. Semula memang seolah-olah hanya coach yang tahu solusi, tapi melalui pemahaman baru ini saya kemudian benar-benar belajar bagaimana sih coach itu sebetulnya bisa memunculkan ide-ide, gagasan-gagasan yang mampu dalam menangani atau menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Kemudian jika dikaitkan dengan tema pembelajaran sebelumnya mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosi,
maka coaching dapat menjadi sarana untuk bertemu secara pribadi dengan melibatkan seluruh aspek. Jika dahulu pembelajaran hanya berfokus pada pencapaian nilai minimum, namun dengan pemahaman baru ini dari segi sosial emosi juga harus mendapat perhatian agar capaian pembelajaran yang sudah ditentukan dapat terpenuhi dengan memperhitungkan kodrat alam dan zaman murid. Kemudian di dalam proses coaching senantiasa juga dihadirkan masalah yang perlu didengarkan dan bersama-sama menggali dan mendapatkan pemecahan atau solusi terhadap masalah tersebut. Dan dalam menemukan solusi juga dituntut untuk kemampuan untuk manajemen diri yang berkaitan juga dengan kondisi emosional yang nantinya akan menentukan pada kesadaran akan perjumpaan yang lebih baik bersama orang lain. Coaching menjadi sarana untuk memberikan layanan terhadap seluruh kebutuhan murid kita yang akan menentukan bentuk pembelajaran yang dibutuhkan masing-masing pribadi. Jadi tidak harus dengan sumber belajar yang sama, dengan cara yang sama, tapi masing-masing pribadi melalui proses coaching dapat juga mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Maka pembelajaran berdiferensiasi juga bisa muncul sebagai hasil dari proses coaching yang dilaksanakan. Ini yang merupakan pemahaman baru bagi saya jika dihubungkan dengan proses coaching ini dengan pembelajaran berdiferensiasi dan juga sosial emosional. Kemudian pertanyaan nomor 2, bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Setelah mempelajari modul ini, saya semakin yakin meyakinkan saya akan pentingnya penguasaan keterampilan coaching ini. Karena keterampilan coaching ini sangat berkaitan sekali juga dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi kedepannya sebagai pemimpin pembelajaran saya harus dapat mempengaruhi, mengarahkan, membimbing, memotivasi murid agar dapat belajar dengan target prestasi tertinggi dan murid belajar tanpa merasa diperintah. Maka kompetensi ini akan muncul atau akan hadir ketika proses coaching ini dilaksanakan. Menjadi pemimpin pembelajaran sekali lagi juga dapat saya rasakan juga dapat saya temukan dalam proses coaching ini. Jadi memimpin pembelajaran dari proses coaching ini saya bisa membantu mengarahkan, kemudian membimbing bersama-sama agar setiap persoalan ketika dihadapi oleh murid dapat bersama-sama kita temukan solusi atas persoalan yang dihadapi. Dan dalam proses coaching, jadi alur tirta menjadi jalan yang untuk melakukan komunikasi pribadi. Jadi sangat penting sekali juga nanti untuk menurut pengalaman dan proses belajar yang sudah dilalui. Jadi alur tirta ini menjadi alur yang memang harus dilaksanakan sehingga mampu membimbing coach menyampaikan permasalahan yang dihadapi dan kemudian diajak untuk mengidentifikasi persoalan melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Kemudian juga diminta untuk menggali solusi dari potensi-potensi yang dimiliki, serta dengan rasa tanggung jawab berkomitmen untuk melaksanakan perubahan. Ini yang kemudian menjadi pemahaman baru saya yang saya dapatkan dari pembelajaran modul 2.3 ini. Semoga di kemudian hari saya sungguh-sungguh dapat senantiasa mempraktikkan ini dan dapat membagikan pengalaman baik ini kepada teman-teman dengan rekan-rekan guru tenaga kependidikan di sekolah saya, agar dalam proses pendampingan, dalam proses pembelajaran, murid betul-betul menjadi pusat pembelajaran, sehingga apa yang seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah mengantarkan murid untuk mencapai selamat dan bahagia. Demikian untuk proses refleksi dan koneksi antar materi dari modul 2.3. Semoga apa yang sudah saya pelajari dapat sungguh-sungguh mengubah paradigma lama, pandangan lama saya mengenai
coaching. Jadi bisa kita semua belajar mengenai keterampilan coaching ini untuk menghantarkan siswa-siswa, murid-murid kita menuju selamat dan bahagia. Demikian koneksi antar materi untuk modul 2.3. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.